Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Pagi hari ini dalam program Bible and Coffee ini, saya rindu mengajak setiap kita untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Karena sepanjang hari ini sebelum kita memulai segala sesuatu, kita harus merenungkan firman Tuhan sehingga tergenapi firman Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami masih diberikan kesehatan, kekuatan di sepanjang hari ini. Dan kami bersyukur kami akan memulai hari ini bersama dengan firman-Mu. Bicara bagi masing-masing kami, Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya rindu menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Yohanes pasalnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-27, satu ayat buat setiap kita hari ini. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan bilang seperti ini, saudaraku. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku, Yesus bilang, kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ada 4 bagian dalam satu perkataan Yesus di ayat 27 ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang pagi hari ini akan saya sharingkan buat setiap kita sebelum kita memulai segala sesuatunya. Yang pertama, Yesus bilang begini kepada murid-muridnya dan tentu kepada setiap kita pagi hari ini secara khusus, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Jadi tak kala Yesus akan kembali ke Bapa, Yesus akan kembali naik ke surga, maka Yesus bilang dan sampaikan ini kepada murid-muridnya dan juga kepada kita secara khusus pada pagi hari ini. Damai sejahtera kutinggalkan kepadamu. Kenapa? Karena kita tinggal di dunia dipenuhi dengan ketakutan. Kita tinggal di dunia dipenuhi dengan kekhawatiran. Kita tinggal di dunia dipenuhi dengan ketidaktentraman dalam hati kita. Itu manusiawi, gitu kan? Itu manusiawi. Itu sebabnya janjinya Tuhan memberikan damai sejahtera buat setiap kita. Karena itu tadi, di dalam kita tinggal di muka bumi ini ada banyak hal yang cenderung bisa mengarahkan hati kita kepada ketakutan, kecemasan, kebimbangan, kekhawatiran. Tapi firman Tuhan pagi hari mengingatkan damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Yang kedua yang kita lihat sama-sama, Yesus bilang begini, damai sejahteraku. Jadi bukan hanya damai sejahtera. Wow, saudara dikasih dalam Tuhan. Kalau kita ngerti akan hal ini, damai sejahteranya Yesus, Tuhan Yesus berikan buat setiap saudara dan saya. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahtera Yesus ketika dikhianati oleh Yudas. Damai sejahtera Yesus ketika dia bisa melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang menyalibkan dia. Damai sejahtera itu diberikan kepada saudara dan saya. Sehingga akhirnya kita mengerti apapun yang terjadi dalam hidup kita harusnya mengalami damai sejahtera Tuhan. Karena damai sejahtera itu sudah Tuhan berikan dalam hidup kita melalui apa? Melalui Roh Kudus-Nya. Melalui Roh Kudus, damai sejahtera itu berkarya dalam hati kita. Sehingga ketika kita difitnah, sehingga kepada kita diperlakukan secara tidak adil, sehingga kepada kita diizinkan Tuhan ada begitu banyak masalah, pergumulan, tetap kita harusnya mengalami damai sejahtera. Kenapa? Karena damai sejahteranya Yesus yang ditinggalkan buat saudara dan saya melalui karya Roh Kudus-Nya. Iya kan? Jadi bukan hanya sekedar damai sejahtera biasa, damai sejahteranya Yesus. Wow, ditinggalkannya kepada kita. Dan perhatikan ayat selanjutnya, Yesus bilang begini, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Maksudnya apa? Apa yang dunia berikan kepada kita sifatnya sementara. Ada waktunya. Bahkan kadang ada masa-masanya. Kadang datang, kadang enggak. Kadang datang, kadang enggak.
Tapi apa yang diberikan Yesus dan dikasih dalam Tuhan, yang pertama bersifat kekal, yang kedua itu pasti akan kita alami. Sehingga akhirnya kita mengerti bahwa damai sejahtera yang Yesus berikan dalam hidup saya melalui karyanya dalam Roh Kudus harusnya membuat saya tetap kuat tatkala saya difitnah, tatkala saya dihianati, tatkala kepada saya diberkatakan hal-hal yang menyakitkan hati saya. Harusnya damai sejahtera itu tetap ada. Kenapa? Karena damai sejahtera yang Yesus berikan berbeda dengan damai sejahtera dunia tawarkan. Dunia menawarkan damai sejahtera dengan minum mabuk. Dunia tawarkan damai sejahtera dengan hal-hal yang sifatnya semu, sifatnya sementara. Tapi apa yang ditawarkan oleh Yesus bersifat kekal. Damai sejahteranya bersifat kekal. Sehingga akhirnya saya percaya, saudara dikasih dalam Tuhan, apapun keadaan kita saat ini, harusnya tidak bisa menghilangkan damai sejahtera Kristus dalam hati saudara dan saya. Iya kan? Dan yang keempat, coba lihat saudara selanjutnya, apa yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Yang keempat, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kenapa Yesus bilang jangan gelisah dan gentar hati? Karena damai sejahteranya udah diberikan buat kita. Sehingga ketika kita menerima damai sejahtera dan kita beriman, Tuhan, aku percaya bahwa kegentaran, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan itu bisa dikalahkan oleh damai sejahtera yang Kristus berikan. Maka aku percaya aku akan menghadapi apapun yang ada di hadapanku. Kenapa? Karena damai sejahtera itu udah memenuhi hati kita. Sehingga akhirnya apapun yang terjadi di luar, masalah kah, fitnahan kah, kerugian kah, omongan jahat orang tentang kita kah, itu harusnya tidak bisa mempengaruhi damai sejahtera Kristus di hati saudara dan saya. Kenapa? Karena damai sejahtera itu sifatnya kekal. Selama Roh Kudus ada dalam hati dan hidup kita, maka damai sejahtera itu akan tetap tinggal. Karena dialah pribadi Allah itu sendiri yang memberikan damai sejahtera. Itulah salah satu panggilan julukan Yesus, King of Peace, Raja Damai. Kalau Raja Damai itu bertahta di hati kita, maka damai sejahtera itu tidak akan pernah hilang. Sekalipun engkau mengalami kerugian, sekalipun engkau dibohongin orang, sekalipun kepadamu dikatakan hal-hal yang menyakiti hatimu. Jadi pagi hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, izinkan Raja Damai itu memerintah hidup saudara dan saya. Karena seharusnya kalau Raja Damai Kristus itu memerintah dalam hati kita, maka damai sejahteranya yang ditinggalkan dalam hidup kita itu tidak akan pernah pergi. Sama-sama bilang sama saya, hati saya dipenuhi damai sejahtera. Sama-sama bilang sama saya, hati saya dipenuhi damai sejahtera. Amin. Apapun yang terjadi bisa terjadi saudara. Karena selama kita masih tinggal di dunia itu sebabnya Yesus memperlengkapi kita dengan damai sejahtera. Karena Yesus tahu di dunia kita akan sama seperti domba di tengah-tengah kawanan serigala yang bisa membuat kita takut, bisa membuat kita khawatir, bisa membuat kita panik. Itu sebabnya Yesus bilang tadi kan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Karena apa? Karena damai sejahtera itu sudah kuberikan kepadamu. Izinkan damai sejahtera Tuhan memerintah dalam hati kita. Karena Raja Damai itu ada dalam hati kita. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Raja Damai, King of Peace. Engkau memberikan damai sejahtera-Mu bagi kami. Dan apa yang Kau berikan bagi kami tidak akan pernah bisa diambil oleh siapapun. Apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kami berbeda dengan apa yang dunia berikan kepada kami. Apa yang Yesus berikan kepada kami bersifat kekal. Karena itu ingatkan kami ya Roh Kudus, ingatkan kami bahwa sejatinya damai sejahtera itu ada dalam hati kami, ada dalam hidup kami. Karena Sang Raja Damai tetap ada dan tidak pergi dari hidup kami. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami kehilangan damai sejahtera. Kami mungkin merasakan kehilangan damai sejahtera. Yang sesungguhnya damai sejahtera itu tidak pernah hilang dalam hidup kami. Hanya terkadang kami hanya fokus kepada apa yang terjadi di luar kami. Sehingga masalah, pergumulan, tantangan, ketakutan, kepanikan, itulah yang membuat kami merasa kehilangan damai sejahtera. Tuhan, kami bersyukur sebab damai sejahtera-Mu Engkau tinggalkan di hati kami.
Kami bersyukur sebab damai sejahtera-Mu Engkau taruh dalam hidup kami. Dan itu tetap akan ada selama-lamanya. Sehingga apapun yang hari-hari ini umat-Mu sedang alami, tidak akan pernah mempengaruhi damai sejahtera Kristus yang tinggal dalam hati kami. Hamba berdoa, hamba ucapkan berkat. Tuhan menyertai setiap umat-Mu. Sepanjang hari ini Tuhan yang menopang, Tuhan yang menolong, Tuhan yang meneguhkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Damai sejahtera itu ada dalam hati kita. Izinkan Raja Damai memerintah hidup kita. Haleluya.